Bayangkan, kau mengantar anakmu yang terluka ke rumah sakit, tapi dalam hitungan jam istri dan anakmu menghilang. Dan rumah sakit mengklaim mereka tidak pernah ada. Siapa sebenarnya yang gila? Bagaimanakah cerita selanjutnya? Siapkan makanan dan minuman favorit kalian, karena ceritanya akan segera dimulai. Dimulai dengan suasana kelam di dalam mobil keluarga, Ray Monroe, seorang pria dengan masa lalu yang kelam, mengemudi bersama istrinya, Jenny, dan tentu saja dengan putri kecil mereka bernama Perry. Mereka sedang dalam perjalanan pulang dari acara keluarga yang mengecewakan. Ketegangan terasa di antara mereka. Ray terlihat kelelahan dan sesekali melirik ke arah Jenny yang tampak dingin. Di kursi belakang, Perry sibuk dengan bonekanya, mencoba mencairkan suasana. Matahari musim gugur yang pudar menambah nuansa suram pada perjalanan itu. Ketika mereka berhenti di sebuah pom bensin di daerah terpencil, sebuah insiden kecil memicu bencana besar. Perry mengeluh ingin ke toilet. Jenny menemaninya, sementara Ray menunggu di mobil. Namun, saat Ray melihat Perry diganggu oleh seekor anjing liar, ia bergegas menolong. Dalam kekacauan itu, Perry terpleset dan jatuh ke dalam lubang konstruksi. Ray mencoba menangkapnya, namun malah membuat dirinya juga terjatuh. Ia kehilangan kesadaran sejenak, dihantam rasa sakit dan ketakutan. Setelah sadar, Ray menemukan dirinya sendiri di sisi Jenny yang panik. Sambil mendekap Perry yang tampaknya mengalami cedera pada lengannya, mereka pun buru-buru membawa Perry ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di rumah sakit kecil itu, suasana sudah mulai terasa janggal. Di tempat itu tampak suram, kurang terurus, dan pegawainya tampak acuh tak acuh. Meja resepsionis dipenuhi dengan dokumen berantakan, aroma disinfektan menusuk hidung, dan dinding-dinding rumah sakit tampak mengelupas. Ray memohon agar anaknya segera mendapat pertolongan. Setelah negosiasi alot, akhirnya Perry diterima untuk diperiksa. Mereka mengisi formulir, berbicara dengan staf, dan menunggu. Seorang dokter akhirnya mengarahkan mereka ke ruangan pemeriksaan. Jenny ikut menemani Perry, sedangkan Ray disuruh menunggu di ruang tunggu. Disinilah semuanya mulai terasa semakin aneh. Waktu berjalan, 1 jam berlalu, 2 jam, 3 jam. Namun tidak ada kabar tentang Jenny maupun Perry. Setiap kali Ray bertanya ke resepsionis, jawabannya selalu samar. Seolah-olah tidak ada catatan tentang istri dan anaknya yang dirawat. Bapak satu anak ini yang mulai frustasi berkeliling rumah sakit, mencari ke ruang-ruang pemeriksaan, ke ruang radiologi, bahkan ke lorong-lorong kosong yang seharusnya tidak dimasuki oleh pasien. Semakin dia mencari, semakin banyak kejanggalan yang ia temui. Tidak ada data tentang Perry, tidak ada jadwal pemeriksaan, bahkan tidak ada rekaman CCTV yang menunjukkan istri dan anaknya memasuki area medis. Staf rumah sakit, dokter, dan bahkan satpam memperlakukannya seperti orang aneh. Mereka mengklaim bahwa Ray datang seorang diri dan tidak pernah membawa anak ataupun istri bersamanya. Bingung dan marah, Ray menuduh pihak rumah sakit telah berbohong. Ia mulai menduga bahwa ada sesuatu yang jauh lebih kelam sedang terjadi. Mungkin penculikan, atau mungkin perdagangan organ. Di saat kegilaan itu terus berlangsung, potongan-potongan masa lalu Ray mulai bermunculan. Ia pernah mengalami kecelakaan berat beberapa tahun lalu, yang membuatnya trauma berat. Selain itu, hubungannya dengan Jenny sempat renggang, dan ia pernah memiliki masalah alkoholisme. Semua itu membuat pihak rumah sakit menganggap Ray sebagai orang yang tidak stabil secara mental. Seorang psikiater pun dipanggil untuk menanganinya. Psikiater itu mencoba menenangkan Ray, mengingatkannya bahwa terkadang otak manusia membuat kenyataan alternatif. Itu digunakan untuk melindungi dirinya dari rasa sakit yang terlalu berat. Namun Ray menolak percaya. Ia yakin apa yang ia lihat dan alami benar adanya. Dalam pikirannya, rumah sakit itu menyembunyikan sesuatu yang harus segera ia bongkar sebelum terlambat. Dalam upaya putus asa, Ray nekat menyelinap ke area perbatasan rumah sakit. Ia menemukan ruang bawah tanah yang aneh, tempat yang tidak tercatat dalam denah resmi. Lorong-lorong gelap, suara mesin berdengung, bau darah samar tercium. Di sana,
dia menemukan ruang operasi gelap, kantong-kantong darah, dan peralatan medis yang tampak digunakan untuk sesuatu yang mengerikan. Ray semakin yakin bahwa Perry dan Jenny sedang diambil organnya untuk diperdagangkan. Ia berlari ke satu ruangan operasi dan melihat seseorang pasien yang tengah ditangani. Meyakini itu adalah putrinya, ia mengamuk dan memukul staf dan kabur. Dalam pelariannya, Ray menculik seorang dokter dan memaksanya mengantar ke ruang penyimpanan organ. Di sana, ia menemukan lemari pendingin satu persatu dengan penuh rasa ngeri. Namun, ia tidak menemukan Perry atau Jenny, hanya organ-organ tak dikenal tersimpan rapi. Dikejar oleh polisi dan staf rumah sakit, Ray akhirnya bersembunyi di garasi rumah sakit. Dalam kekacauan itu, ia menemukan sebuah kantong jenazah. Dengan penuh ketakutan, ia membukanya. Yang ada di dalam kantong itu adalah benar tubuh Jenny dan Perry. Gambaran kejadian sebenarnya pun perlahan terungkap. Ray bukan menyelamatkan Perry dari jatuh ke lubang. Dalam kebingungan pasca pingsan, otaknya menciptakan kenyataan alternatif agar ia tidak perlu menerima kenyataan mengerikan. Bahwa saat jatuh di pom bensin, ia tanpa sengaja telah menyebabkan kematian istri dan putrinya. Perry terjatuh dan terbunuh karena luka dalam akibat benturan, sementara Jenny dalam kepanikannya mencoba menolong Perry, namun malah berujung adu fisik dengan Ray yang panik, hingga akhirnya terjadi kecelakaan fatal yang membuat Jenny juga wafat. Pemuda yang baru tobat dari alkohol itu, dalam keputusasaan dan rasa bersalah yang mendalam, menghapus ingatan itu dari pikirannya, dan menciptakan cerita bahwa keluarganya masih hidup, namun diculik oleh rumah sakit. Di akhir cerita, Ray berhalusinasi bahwa ia berhasil menyelamatkan Perry dan Jenny dari rumah sakit. Ia membayangkan keduanya bangun dari ranjang rumah sakit, tersenyum dan memanggilnya. Tetapi, dalam kenyataan, Ray membawa tubuh tak bernyawa Jenny dan Perry di mobilnya.